Raja tahu keadaan Moza saat ini berdasarkan pemeriksaan dan hasil USG tadi siang karena mengeluhkan sakit perut yang hebat. Namun, rasanya lidah itu keluh untuk menanyakan suatu hal yang sangat privasi. Terima kasih banyak orang baik, ucap Moza dalam hati, disertai senyuman dan anggukan tulus. Perempuan itu mencoba memejam sedikit lebih tenang setelah tidak lagi melihat bayang-bayang linggah yang mengintimidasi selama 2 hari ini. Bisakah dia tidak pernah melihat wajahnya lagi? Moza benar-benar tidak ingin mendengar apapun tentang dia. Keinginannya juga pergi dari rumah itu. Perlahan mata itu memaksa untuk memejam, walau hatinya masih terjaga. Rasa lelah membuatnya benar-benar lelap membawah mimpi. Raja sendiri masih stay di ruangan itu, sembari nugas, terlihat sibuk di depan laptop hingga larut. Sementara di kediaman Bu Alicia, setelah makan malam, keduanya langsung menuju kamar. Begitupun dengan Linggah yang langsung masuk ke kamarnya. Moza kemana ya? Benarkah dia hamil anak aku? Batin Linggah secara tidak sadar memikirkannya. Bahkan terlihat cemas sembari berdiri di balkon kamarnya dan berharap melihat perempuan itu tengah jalan pulang di bawah sana. Sampai habis berbatang-batang rokok, tak melihat tanda-tanda kepulangan Moza. Terakhir pasalnya bersama dirinya. Jadi Linggah jelas kepikiran kemana Moza pulang. Bukankah di sini tidak ada saudara selain di kampung? Gak jelas banget tuh cewek, nyusahin orang aja hobinya. Awas aja besok kalau ketemu. Batin Linggah jengkel, kembali ke kamar lalu menarik selimutnya. Pria itu asik berselancar di dunia maya, terlibat obrolan mesra dengan seseorang melalui panggilan WhatsApp, melupakan sejenak kerumitan hidupnya. Hatinya lebih tenang setelah menghubungi orang tersayang. Sementara Bu Alicia dan Pak Randy di kamarnya masih sibuk bercakap masalah putri ART-nya yang tak kunjung pulang. Merasa khawatir dan takut juga terjadi apa-apa dengan gadis itu, mengingat selama ini tinggal di rumahnya. Mas, ini kenapa Raja telepon aku banyak banget ya? Ada apa? Tanya Bu Alis melihat layar ponselnya penuh dengan miss call dari sepupunya. Raja siapa? Tanya Pak Re, malah tak paham. Itu loh mas, anaknya Dokter Zayan, adiknya Sali. Dia tumben banget telepon aku sebanyak ini. Tidak mungkin kayaknya kalau tidak penting. Oh, Raja anaknya Gus Dokter toh. Ya telepon balik aja mas, siapa tahu emang penting. Timpal Pak Re santai. Iya tapi ini masalahnya sudah larut. Besok sajalah biar aku telepon balik, ujar Bu Alicia. Waktunya untuk istirahat. Hanya malam hari saatnya menghabiskan waktu berdua lebih banyak. Setelah siang sama-sama sibuk, malam berlalu disambut pagi dengan hawa dingin, setetes embun yang menyerbu dedaunan di sekitar halaman rumah. Mentari pagi ini pun sepertinya tak malu-malu untuk menampakkan paripurnanya hingga nampak begitu cerah menyambut hari. Seseorang di bilik rumah masih terlihat mengkhawatirkan putrinya. Tak seceria cuaca pagi yang begitu bersinar, berbeda sekali dengan Bu Maryam yang nampak dalam kecemasan. Semalaman bahkan tidak tidur sebab memikirkan keberadaan putrinya. Belum ada kabar membuatnya tidak semangat melakukan banyak hal. Kendati demikian, perempuan yang sudah bekerja belasan tahun di rumah majikannya itu tetap melaksanakan pekerjaannya pagi ini secara profesional, menyiapkan sarapan dan melakukan banyak hal di rumah yang telah memberikan banyak pekerjaan dan menghidupi keluarganya sejak dulu. Masa apa mbok? Apa Moza sudah ada kabar? Tanya Bu Alicia berharap gadis itu sudah di rumah. Bikin roti panggang, request Mas Linggah Bu. Ibu sama bapak mau dibuatkan sarapan apa? Tanya Bu Maria memberikan pilihan. Sama aja mbok, enggak apa-apa. Moza sudah pulang? Tanya perempuan itu mengulangi pertanyaan yang sama. Belum, jawab Bu Maryam.
menggeleng pelan. Yang sabar ya mbok, nanti biar Mas Rey cari tahu di kampus. Mana tahu 3 hari ini masuk atau tidak, ucap Bu Alicia menenangkan. Perempuan itu kembali ke meja makan, ikut menyiapkan sarapan dengan menyeduh kopi wajib untuk suaminya. Setelah lebih dulu menyiapkan ganti untuk pagi ini dan apa saja yang hendak dibawa. Ma, ini handphone kamu bunyi terus, sepertinya Raja menghubungi lagi. Pak Regan bergabung di meja makan seraya menenteng ponsel istrinya, menyodorkan agar perempuan itu menjawab panggilannya. Iya mas, jawab Bu Alicia langsung menggeser tombol hijau. Terdengar suara helaan nafas lega di ujung sana. Alhamdulillah, assalamualaikum Bude, maaf mengganggu waktunya, ucap Raja di ujung telepon. Waalaikumsalam, ada apa Jak? Dari kemarin telepon. Maaf semalam tidak tahu. Nggak apa-apa Bude, sebenarnya ada yang mau Raja sampaikan, hanya mengabari saja, takut orang rumah cemas atau khawatir. Iya, ada apa aja? Tanya Bu Alis menyimak. Moza ada di rumah sakit Bude, sama saya, kondisinya sudah meninggal. Tapi tidak baik-baik saja. Kalau ada waktu Bude bisa ke sini atau tolong kabari keluarganya. Masya Allah, alhamdulillah. Kamu kasih tahu aja, benar kami di rumah mencemaskannya, terutama ibunya. Nanti Bude ke sana ya, sekalian sama Bu Mariam. Tolong kirim alamat rumah sakitnya. Iya Bude, Raja tunggu. Saya Sherlock aja ya, biar cepat. Ada hal yang ingin Raja tanyakan juga Bude. Iya siap, makasih infonya aja. Nanti setelah sarapan saya ke sana. Panggilan ditutup menampilkan kelegaan di wajah perempuan itu. Moza sudah ditemukan, tetapi sayangnya di rumah sakit. Semoga saja kondisi perempuan itu baik-baik saja. Ada apa mah? Moza ketemu? Tanya Pak Rey begitu istrinya menutup panggilan. Sedari tadi pria itu menyimak dari tempat duduknya. Iya mas, di rumah sakit, tapi kondisi Moza tidak baik-baik saja. Aku harus segera bilang ke Bu Mariam, biar nanti ke sana bareng-bareng, ujarnya sembari memulai sarapan. Ada apa mah? Kok pagi-pagi udah heboh? Tanya Lingga baru bergabung di ruang makan. Ya enggak, kamu mau ke kampus enggak? Antar mama ke rumah sakit? Enggak mas, siapa yang sakit? Oke beneran, antar mama ya sama Bu Mariam. Moza di rumah sakit, kita harus segera ke sana, ujar perempuan itu menyelesaikan acara sarapannya lebih dulu. Tapi Ma, sanggah Lingga hampir menolak, namun sudah kadung tidak ada acara. Sebenarnya Lingga cukup penasaran, kenapa perempuan itu kerajinan sekali keluar masuk rumah sakit. Apakah pingsan lagi? Enggak, apalagi ini penting sayang. Masa kamu enggak merasa kasihan? Moza dan Bu Mariam itu sudah seperti keluarga sendiri untuk keluarga kami. Ayo sayang, antar kami. Keluarga, kalau ibunya sudah bertitah, pria itu tak bisa mengelak apalagi protes. Mengiyakan adalah solusi terbaik. Kabar itu disampaikan pada Bu Mariam dan siang itu juga langsung ke rumah sakit. Terlihat pertemuan ibu dan juga anak itu terlalu mengharukan. Moza, kamu gak apa-apa sayang, ibu cemas mencari kabarmu nak. Bu Mariam berhambur ke dalam pelukan putrinya. Gak apa-apa Bu, ada orang baik yang nolongin Moza. Maaf sudah membuat ibu cemas, ucap Moza mencoba tenang, membalas pelukan ibunya yang selalu mendamaikan. Namun rasanya kedamaian hati gadis itu sirna kala lagi-lagi harus melihat wajah Lingga yang ikut muncul di sana. Moza jelas tidak nyaman, bersikap aneh, bahkan terlihat ketakutan melihat wajahnya. Melihat respon Moza yang begitu aneh saat melihat Lingga membuat Raja dan juga Bu Alicia menatap Lingga keheranan. Lebih tepatnya Raja merasa ada yang aneh. Tidak mungkin Moza bersikap demikian, seolah tidak menyukainya. Bahkan terlihat jelas ada ketakutan di matanya. Dia terdiam sembari memeluk ibunya seperti orang ketakutan. Lingga yang merasakan itu langsung keluar dari ruangan.
Terlebih ibunya melihat ke arah dirinya dan Moza terus-menerus secara bergantian, seolah menyiratkan sesuatu tanda tanya besar. Sialan Moza, kenapa liatin gue kayak gitu sih? Awas aja ngadu ke mama yang tidak-tidak. Bude, ada yang mau Raja sampaikan. Di sofa tunggu saja, tidak apa-apa, ucap Raja mengkode Bu Alicia, perempuan yang selalu berpenampilan modis dalam setiap kesempatan itu mengangguk, lalu berjalan ke arah sofa. Tunggu di ruangan itu, agak berjarak dengan bed rumah sakit, di mana Moza dan ibunya tengah mengobrol. Ada apa aja? Apa ini ada kaitannya dengan Moza? Tanya Bu Alicia mengambil duduk. Raja mengangguk, ragu untuk mengatakan itu, tetapi merasa perlu dalam hati meminta maaf karena telah lancang ikut campur urusan privasinya. Dia sakit apa? Tanya Bu Alicia penasaran. Kali ini Raja menggeleng. Ia mengeluarkan hasil print USG lalu meletakkannya di meja. Apa ini? Punya siapa? Tanya Bu Alicia kebingungan. Apa Moza sudah menikah? Tanya Raja yang pertama. Tentu saja kalau sudah, tidak akan menjadi masalah apapun dengan hasil USG itu. Belum, dia masih kuliah. Memangnya foto ini ada hubungannya sama Moza? Tanya Bu Alicia terperangah mendapati Raja mengangguk. Perempuan itu langsung menoleh, menatap serius gadis yang masih ditenangkan ibunya. Bagaimana bisa seorang Sarah Moza yang berkepribadian baik bisa hamil di luar nikah? Sepertinya tidak mungkin, Jak. Saya kenal betul siapa Moza. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Maaf Bude, Raja bertemu dengan Moza dengan tubuh ringkih dan juga wajah pucat tengah berjalan tanpa arah. Dia hampir saja tertabrak mobil Raja. Beruntung remku berfungsi dengan baik dan Allah masih melindungi kita dari bahaya. Raja menghela nafas pelan. Dia mengeluh sakit perutnya, makanya sampai di rumah sakit langsung diperiksa, bahkan langsung dilakukan USG, dan hasilnya seperti ini. Sambung Raja merasa prihatin. Dia harus jujur daripada kepikiran sendiri dan nantinya akan membuat suatu perkara lain. Astagfirullah, kasihan sekali. Pria mana yang telah berbuat seperti itu dengannya? Apakah kepergian Moza 2 hari lalu tanpa pulang ada hubungannya dengan ini? Gumam Bu Alicia tak percaya. Perempuan itu harus mengatakan juga yang sejujurnya dengan Bu Maryam. Beliau adalah orang pertama yang pastinya akan merasa sangat kecewa dengan keadaan putrinya jika benar karena suatu hubungan terlarang. Tidak bermaksud ikut campur Bude, tapi mungkin dengan hal ini Bude bisa membantunya nanti menyelesaikan masalah Moza. Mungkin saja ada hubungannya juga, wallahu alam, ucap Raja tak ingin banyak menduga. Terima kasih infonya, Jak. Nanti biar ini diusut keluarga. Biar bagaimanapun orang yang telah membuat Moza hamil harus bertanggung jawab. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, ucap Bu Alicia jelas tergerak ingin membantunya. Ibu dari 2 putra itu merasa iba dan tentu saja sedih. Bagaimana perasaan Bu Maryam nantinya? Siap tidak siap harus memberitahukan keadaan putrinya saat ini. Ya sudah Bude, Raja tinggal dulu. Kalau ada sesuatu yang diperlukan hubungi saja. Kamu sedang tugas, Jak? Tanya Bu Alicia. Persiapan, nanti ada ketemu konsulen Bude, mau ujian. Ini tapi otakku nggak bisa konsentrasi. Sekarang udah lega, alhamdulillah. Kalau begitu pamit dulu, mau siap-siap. Iya, good luck nak, semoga lancar, ucap Bu Alicia menyemangati. Amin, terima kasih Bude. Raja tinggal dulu, ujar pria itu beranjak. Zah, aku keluar dulu ya, cepat sehat, pamit. Raja mengangguk sopan dengan Bu Maryam.
lalu keluar menyisakan seolah senyum. Dokter muda itu kenal sama kamu? Tanya Bu Maryam melihat pemuda tadi begitu akrab memanggil namanya. Iya Bu, dia orang baik yang menolong Moza, jawab Moza sebatas itu. Oh, terima kasih Pak Dokter baik, semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan, ujar Bu Maryam tulus. Sementara Raja keluar, menemukan Linggah yang masih menunggu di luar. Ia berjalan mendekat, karena memang hendak melewati koridor searah. Hai bro, kenapa tidak masuk? Ya, menurut kamu, kenapa respon Moza begitu aneh saat melihatmu? Tanya Raja penuh selidik. Sebagai seorang dokter, dia juga mempelajari banyak hal tentang motorik dan analisa wajah seseorang dalam merespon sesuatu. Mana gue tahu, tanyakan langsung pada orangnya, saut Linggah sewot. Sans bro, cuma aku lihat sepertinya Moza banyak tekanan, jadi sebaiknya kamu tidak mendekat jika membuatnya merasa tidak nyaman, ucap Raja menatap penuh selidik, berjalan melewatinya, sembari menepuk pundak Linggah satu kali. Sangat aneh gerak-gerik Linggah, walaupun semua orang bisa melakukan hal yang sama, namun seseorang tidak mungkin tiba-tiba bersikap aneh kalau melihatnya tanpa ada musabab di belakangnya. Sialan, jangan-jangan Moza udah ngadu ke Raja tentang masalahnya. Gak bisa dibiarin tuh cewek. Maunya apa coba? Gumam Linggah terlihat kacau. Sementara di ruang rawat, Bu Alisiah masih bingung untuk mengatakan pada Bu Maryam, pantas saja Raja sampai tidak berkonsentrasi mau ujian. Info penting ini memang cukup pelik diungkapkan, namun harus diungkapkan dengan penyampaian yang pas. Bisa saja seseorang akan syok mendengarnya. Moza, bagaimana keadaan kamu sayang? Tanya Bu Alicia sepelan mungkin. Dia tahu kondisi Moza saat ini tengah terguncang, entah karena suatu kesalahan, malu, atau karena tekanan. Banyak faktor yang mungkin terjadi dan orang tua tidak tahu. Alhamdulillah lebih baik Bu, terima kasih sudah mengantar ibu ke sini. Saya kangen sekali, ucapan Moza seakan menyiratkan dia tidak berhubungan beberapa hari. Padahal bukankah Moza masih berkirim pesan sejak 2 hari lalu? Hanya sehari saja, katanya yang tanpa kabar. Iya, Raja menghubungi tadi pagi. Kamu 2 hari tidak pulang kemana? Tanya Bu Alicia yang pertama. Dia harus tahu, mana tahu gadis itu pergi dengan pacarnya yang menghamilinya. Moza terdiam. Dia 2 hari kemarin bukannya di rumah sakit. Linggah yang membuat dirinya harus berada di rumah sakit dan seolah menghilang. Moza di rumah sakit Bu, jawab gadis itu jujur. Rumah sakit? Bukannya Raja baru nolongin kamu kemarin? Maksud aku selama 2 hari, Selasa dan Rabu. Jelas Bu Alicia mulai menghubungkan kejanggalan yang ada. Iya, 2 hari itu juga saya di rumah sakit Bu, tapi bukan dengan Kak Raja, ucap Moza benar adanya. Terus yang rajin nge-WA ibu siapa kalau kamu sakit? Kenapa tidak bilang kalau kamu sakit? Tandas Bu Maria menatap putrinya penuh selidik.